Semua lagi dengan saya Zoe Amirin. Kali ini atas permintaan banyak sekali dari Zifren, saya akhirnya akan membuat tinjauan klinis terhadap kasus gilang bungkus, yaitu fetishism. Ya, ini ada beberapa gambar-gambar yang sehubungan dengan kasus gilang bungkus, di mana dia adalah seorang mahasiswa dari Unair, ya, yang melakukan pelecehan seksual berkedok riset, ya. Jadi dia mengatakan bahwa dia membutuhkan riset ini, ya, meminta setiap orang itu untuk membungkus dirinya dengan kain jarik, ya, kain jarik yang biasanya dibuat untuk menggendong bayi atau membungkus mayat di Indonesia khususnya. Lalu dia meminta foto, dan ada beberapa bahkan yang sudah mengatakan bahwa sekaligus di dekat kain jarik itu dia senang melihat ketika ada orang yang merasa tidak berdaya terbungkus seperti pocong. Lalu ada beberapa juga bahkan yang sempat dia melakukan pelecehan seksual di Twitter gitu ya. Dia mengatakan bahwa aduh kamu lucu banget deh, aku bungkus ya gitu. Nah, ini adalah beberapa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang, ya, seorang mahasiswa Fakultas Sastra dari Unair Surabaya. Ya, Anda bisa lihat ini ada beberapa kasusnya, ya, dan itu sudah cukup viral pada waktu itu. Ternyata ini sudah berlangsung cukup lama, beberapa tahun, dan saya sangat-sangat respect kepada pihak Unair karena dalam salah satu wawancara saya di stasiun TV nasional, saya itu sempat berbicara dengan humas dari Unair, di mana dia mengatakan bahwa dia akan membuka lebar-lebar pintu konseling bagi siapa saja yang menjadi korban dari kasus pelecehan seksual berkedok riset ini yang dilakukan oleh salah satu mahasiswanya gitu. Buat saya it's a very big respect karena banyak orang yang ignorance atau tidak peduli terhadap para korban, ya, seolah-olah pelecehan seksual bukanlah hal yang nyata. Ya, sayang sekali memang karena rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dikeluarkan dari prolegnas, ya. Mungkin ya, kasus-kasus ini bisa menggugah para bapak-bapak di MPR DPR sana gitu untuk bisa lebih peka bahwa inilah sebenarnya kepentingannya. Siapapun bisa dilecehkan, siapapun bisa mengalami kekerasan seksual, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dan dengan adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ini akan sangat membantu setiap warga negara memiliki payung hukum untuk merasa terlindungi, ya, terutama terhadap seksualitasnya. Dasar-dasar analisa klinis itu saya akan mulai tentu saja karena saya adalah seorang psikolog seksual, berarti dasar-dasar analisa saya gunakan juga menggunakan DSM-5, yaitu Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima. Saya juga karena saya bekerja di Indonesia, saya juga berada di bawah salah satu buku suci yang di Indonesia juga adalah PPDGJ yang ketiga, yaitu Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia yang ketiga. Ya, karena banyak yang bertanya, normal nggak sih? Ini menyimpang apa enggak sih gitu ya? Ada beberapa alat tes untuk gangguan jiwa, khususnya itu disebut sebagai MMPI. Sekarang adalah yang kedua, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Jadi sebenarnya untuk benar-benar melakukan diagnosa seperti ini kita harus menggunakan MMPI ini gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan biar secara awam Anda semua bisa paham apa sih sebenarnya parafilia, apa sih sebenarnya perilaku seksual menyimpang itu yang sebenarnya. Parafilia adalah perilaku seksual menyimpang di mana individu secara intens merasa keterangsangan seksual pada benda, situasi individu yang tidak biasa secara klinis, ya. Jadi bukan secara sosial. Tidak biasa menurut Anda bukan berarti secara klinis itu ya tidak biasa juga gitu ya. Di mana tidak biasanya secara klinis itu mengganggu fungsi fisik, psikis, dan sosial. Dan biasanya diderita oleh individu kurang lebih selama 6 bulanan. Di mana dia tidak bisa berfungsi sama sekali secara sosial, secara fisik, ya, ketika dia tidak mengekspresikan seksualitasnya ini. Ada jenis-jenis spesifik dari yang namanya parafilia atau perilaku seks menyimpang, yaitu pedofilia, exhibitionist, voyeurism, voyeuristic, sadomasochism, ya, fetishistic, dan transvestic.
Secara spesifik kalau Anda ingin tahu apa aja itu, saya sudah berbicara di Z-Class featuring foreplay. Anda bisa melihat lebih spesifik lagi di YouTube saya gitu ya. Apa aja sih gitu sebenarnya jenis-jenis dari parafilia tersebut ya. Nah, kebanyakan para penderita parafilia ini yang sudah saya sebutkan tadi, parafilia spesifik tentunya, dia kalau misalnya sampai dia menderita parafilia secara akut, dia tidak memiliki keahlian sosial untuk mengekspresikan kebutuhan sosialnya, gitu. Itu yang paling urgent sebenarnya. Nah, apa sih yang terjadi? Apa sih yang dirasakan pada seorang Gilang ya? Kalau menurut saya, Gilang adalah individu yang menderita fetishism. Ya, fetish adalah salah satu jenis parafilia di mana individu merasa terangsang terhadap bagian tubuh non-seksual seperti jempol kaki, jari kaki, telapak kaki, betis, paha, pusar, ya, tulang belikat, ketiak, punggung, leher, telinga, rambut, dan sebagainya. Gitu ya. Seorang yang fetish juga adalah individu yang merasa terangsang terhadap benda-benda non-seksual. Misalnya selain benda-benda non-seksual, selain lingerie, selain sex toys, ya, selain pakaian dalam, dia biasanya merasa terangsang terhadap individu ketika akan bersenggama, dia harus pakai misalnya kaos kaki, membawa selimut bayinya, atau pada guling atau bantal bayinya gitu ya. Ada yang terangsang hanya pada kain jarik ya, kain jarik yang waktu bayi itu ataupun untuk membungkus mayat seperti pada kasus Gilang. Bahan lateks atau kulit ya, kalau tidak menggunakan bahan-bahan itu dia tidak bisa turn on atau terangsang, bahkan merasa orgasme ya. Sepatu hak tinggi, boots kulit dan sebagainya. Nah, biasanya jadi fetish ini adalah rangsangan seksualnya yang menyimpang. Kenapa? Karena yang tidak menyimpang itu sesimpel ini. Yang organik adalah kita tidak perlu film porno, hal-hal lain untuk membuat kita terangsang dengan pasangan seks kita, gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak organik ini adalah secara klinis kami sebagai psikolog menyebutnya penyimpangan perilaku seksual. Nah, kalau saya melihat ya, Gilang ini memiliki parafilia jenis fetish dengan indikasi non-spesifik jenis nekrofilia atau unspecified paraphilic disorder. Parafilia yang satu ini ya, kalau misalnya mau dilihat dari nekrofilia, kenapa nekrofilia? Karena dia memang memiliki fetish ya, rangsangan utamanya itu adalah fetish. Jadi harus ada kain jarik, harus dalam kain jarik itu akan membuat dia terangsang. Ya, ada fetishnya juga, dia kadang-kadang meminta foto jempol kaki atau orang yang dibebet gitu ya, lalu harus diselotip-selotip, itu membuat dia terangsang. Saya sangat-sangat tidak respect terhadap para selebriti ya yang bercanda terhadap kasus Gilang gitu ya. I don't respect that. Kenapa? Karena ini tidak lucu ya. Pelecehan seksual itu nggak lucu, nggak bisa dijadikan bercandaan apapun. Buat saya itu adalah sikap yang sangat-sangat ignorance dan insensitif ya, terutama insensitif terhadap korban. Bagaimana korban bisa merasakan bahwa yang terjadi pada dia itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang sebenarnya menakutkan, melecehkan dia secara seksual, tapi bayangkan pelecehan itu dijadikan bercandaan oleh para selebritis yang misalnya followernya cukup banyak ya. I'm sorry, I don't respect that gitu ya. Kalian sangat-sangat insensitif terhadap kasus. Saya nggak ngerti kalau misalnya mau buat lucu-lucuan untuk nambah follower, untuk buat konten, ada banyak hal lagi yang bisa Anda lakukan selain Anda melakukan another pelecehan gitu ya terhadap para korban gitu. Bahwa seolah-olah ini adalah sesuatu yang lucu. Kalau Anda mau menghina Gilang, apakah kira-kira hinaan bercandaan yang Anda lakukan ini bisa membuat Gilang bertobat, bisa membuat Gilang sembuh? Kan tidak. Kalau ini hanya menambah runyam, terutama para korban, menurut saya shame on you for doing that. Ya, nekrofilia itu juga dialami. Saya melihat ada indikasi nekrofilia, di mana secara spesifik adalah other specified paraphilic disorder, di mana individu terangsang pada mayat atau orang dalam keadaan koma, pingsan dan tidak berdaya. Ada bedanya sedikit nggak ya dengan kasus yang dialami oleh Reinhard Sinaga pada Januari 2020? Kalau menurut saya kurang lebih hampir sama. Kalau Reinhard merasa terangsangnya gitu ya,
pada individu yang dalam keadaan pingsan ya. Jadi dia harus memberikan Rofinol ya dalam keadaan pingsan. Nah, kalau fetish ya yang dimiliki fetish dan nekrofilia yang dimiliki oleh Gilang itu lebih spesifik, di mana dia merasa terangsang ketika melihat orang tidak berdaya dalam bungkusan kain jarik. Secara spesifik harus bungkusan kain jarik gitu ya. Nah, selama lagi masa rame-ramenya kasus Gilang, ada banyak orang yang nge-tag saya ya di Instagram ya mengenai wah ini fetish itu ternyata ada banyak macamnya ya, ada fetish ini, fetish ini, fetish ini. Bukan, itu bukan seperti itu. Parafilia atau penyimpangan itu sebenarnya secara spesifik yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada kalau saya mau ulangi lagi itu ada pedofil, voyeurism ya, eksibisionis dan lain-lain, itu semuanya ada. Tapi ya, fetish itu bisa juga ada di penyimpangan lainnya. Tapi secara intinya, ketika seorang itu memiliki beberapa penyimpangan pada saat yang bersamaan? Bisa. Misalnya ketika Anda adalah seorang sadomasokis ya, yang merasa terangsang ketika dipukul atau menerima pukulan, merasa terangsang ketika menyiksa atau disiksa. Dan pada saat menyiksa dan disiksa, Anda juga memiliki fetish sendiri. Misalnya ketika Anda itu harus fetish itu harus menggunakan boots kulit, harus menggunakan bahan tertentu untuk bisa merasa turn on. Ya, bukan berarti itu adalah jenis fetish gitu ya. Tapi sebenarnya Anda adalah seorang sadomasokis yang juga memiliki fetish. Jadi salah kalau misalnya ada yang mengatakan, wah jenis fetish itu banyak sekali. Sebenarnya tidak, fetish is fetish. Tapi kadang-kadang fetish itu juga bisa berdampingan dengan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Atau fetish yang jenisnya kan ada yang akut, ada yang mild. Nah, mungkin beberapa mild fetish ini bisa ada di dalam perilaku seksual individu lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya fetish sebagai 3, 2, 1, iya. Nah, fetish sebagai parafilia gitu ya, sebenarnya nih perilaku seksual menyimpang ya. Perilaku seksual menyimpang bukanlah tindakan kriminal ya. Jadi gini, ketika seorang individu memiliki hasrat seksual yang menyimpang, apakah berarti hasrat seksual yang menyimpang itu merupakan tanda bahwa dia melakukan tindakan kriminal? Enggak, bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang paling parah apa sih? Kalau ya sebenarnya banyak yang parah, tapi misalnya yang paling parah itu adalah pedofil yang merasa terangsang hanya pada anak kecil yang belum ahil balik gitu ya. Apakah dia merupakan tindakan kriminal? Belum tentu sih friends ya. Sebenarnya pembedaannya apa? Hasrat seksual itu kan ada di dalam diri seseorang. Yang menjadi tindakan kriminal adalah perilakunya. Namanya juga tindakan kriminal. Ketika dia mengekspresikan hasrat seksualnya itu secara tidak konsensual dan koersif, yaitu pemaksaan, itulah yang menjadikan tindakan kriminal. Jadi sekali lagi intinya pada konsensual dan koersif. Tapi ya konsensual itu tidak berlaku kalau di Indonesia pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Karena itu masih termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Semua ya yang masih berusia di bawah 18 tahun tidak bisa dimintakan konsensualnya karena masih terhitung anak. Ya. Jadi ada nggak sih sebenarnya perilaku seksual menyimpang yang sebenarnya oh ya udah misalnya fetish ya gitu, dia fetish. Apakah fetish itu tindakan kriminal? Enggak. Jika Anda memiliki fetish, ya, misalnya, oh saya itu fetishnya harus saya misalnya fetish ketika harus menggunakan hak tinggi, ya, di atas tempat tidur untuk bisa bercinta, atau menggunakan boots kulit untuk bisa bercinta, atau pasangan saya adalah orang yang sangat-sangat fetish. Selama dia tidak memaksakan diri pada saya, gitu, selama dia tidak koersif ya pada saya, selama ada konsensual, ada persetujuan bersama, ya, itu tidak menjadikan tindakan kriminal. Nah, ada beberapa orang yang curhat, ya, untuk membuat janji konseling pada saya, mengatakan, Mbak Zoya gimana ya, saya tuh mungkin harus menghilangkan fetish saya ini. Fetish Anda apa? Fetishnya adalah ini Mbak, gitu ya. Saya tidak bisa sebutkan secara spesifik. Saya juga malu kan jadinya Mbak, bukannya saya harus menghilangkan. Loh, buat saya kenapa harus dihilangkan? Kamu pernah berbuat tindakan kriminal enggak? Enggak. Pernah memaksakan ini pada orang? Enggak. Pernah memperkosa orang demi untuk memuaskan fetish kamu? Enggak. Gitu ya. Nah, perbedaannya, Gilang memang sudah meminta maaf
ya ketika dia melakukan ini. Kalau menurut saya permintaan maaf adalah kesadaran sosial. Bagus Gilang meminta maaf, tapi menurut saya proses hukum harus tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena Gilang adalah individu yang melakukan pemaksaan pelecehan seksual kepada orang lain. Hasrat fetishnya dia sih nggak apa-apa, ya. Tapi yang harus dia perhatikan, ya. Bentar ya, motor mau ikut. Oke. Yang harus dia perhatikan adalah cara dia mengekspresikan hasrat seksualnya, itu yang menjadikan tindakan kriminal. Jadi sebenarnya memiliki penyimpangan, tapi juga masalahnya Gilang itu memiliki kapasitas kognitif yang artinya dia bisa mengetahui baik buruk, benar salah, ya. Bahwa Gilang juga bisa tahu antara dia memiliki kapasitas kognitif untuk berpikir bahwa ini adalah penelitian, ya, sampai ada banyak orang yang terlibat aja di dalamnya mungkin karena relasi kuasa, di mana Gilang sebagai kakak kelas, ya biasanya senior yang ikut-ikut aja, walaupun nggak masuk akal. Gimana caranya anak sastra, ya, mau melakukan riset sosial? Kalau misalnya dia dari anak antropologi, sosiologi atau psikologi gitu ya, fakultas-fakultas ilmu budaya gitu ya misalnya, buat saya relatif masuk akal. Atau dari fakultas-fakultas sosial yang memungkinkan penelitian seperti ini gitu ya. Tapi ini pertama tidak ada, biasanya kalau akan riset kan biasanya akan ada surat resmi ya, menandakan bahwa Anda memiliki info konsen untuk mengikuti penelitian ini, kerahasiaannya dijaga dan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi sekali lagi kalau buat saya gitu, kemampuan Gilang dengan kemampuan kognitif yang dia miliki, memberikan riset dan sebagainya, artinya kan dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya baik buruk dan benar salahnya, ya. Hasrat seksualnya sendiri tidak masalah selama dia tahu bagaimana mengekspresikannya dengan konsensual, ya, dengan sesama orang dewasa. Artinya gitu ya, konsensual itu adalah tindakan dewasa tentunya, ya. Selain tindakan konsensual adalah tidak koersif gitu ya. Nah, ini yang bisa saya berikan pada Zifren semua. Semoga tidak memberikan stigma dan penghakiman kepada korban. Please stop blaming the victims, ya. Bagaimanapun juga tidak ada seseorang individu pun di dunia ini yang bangun pagi lalu ingin dilecehkan secara seksual, ya nggak Zifren? Ya, jadi stop melakukan itu. Dan kepada para selebritis, ya, selebgram atau apapun juga yang bercandaan mengenai kasus-kasus seperti ini, Anda harusnya stop, ya. Shame on you for doing that. Anda tidak merupakan bagian dari solusi, Anda tidak mempermudah para korban yang mengalami hal seperti ini, karena pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah nyata dialami oleh setiap orang. Traumanya cukup besar dan cara-cara Anda bercandaan terhadap kasus pelecehan seksual tidak akan mempermudah korban untuk memproses traumanya. Terima kasih atas perhatian semua Zifren. Semoga ini menambah khasanah dan wawasan dan memahami lebih banyak tentang perilaku seksual menyimpang. Dari saya Zoya Amirin. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye.